Ibu nunggak pajaknya 2 tahun. Berapa nunggak pajaknya? 1 juta. Jadi terhitung mulai besok tanggal 20 Maret 2025 sampai nanti 6 Juni 2025 Ibu urus mulai besok. Tunggakannya nggak usah bayar, dendanya nggak usah bayar, ya kan Pak? Dendanya nggak usah bayar ya. Kemudian bayar pajak yang tahun 2025. Ini berapa bayar pajaknya? Lunas. Kan di Hampura Lebaran. Lunas. 19.000. Jadi Ibu tinggal bayar pajak 219.000. Dari 1 juta itu. Kan petugas menanyakan ke kantor dishub alamat ini di mana, karena itu data kependudukan yang bersifat pribadi. Tapi kalau petugas tuh boleh karena demi kepentingan menjalankan tugas negara. Jadi Ibu besok datang ke sini bayar pajaknya tinggal 200. Dua apa motor saya yang Ya dua-duanya bayar. 4 juta katanya. Oh, tunggakannya 4 juta. Berarti Ibu punya 2 motor, dua-duanya tuh bayar pajak. Iya kan nggak ada KTP-nya. Oh iya, karena nggak bayar pajak karena nggak ada KTP-nya. Udah jangan nyolot, Bu, tenang. Nggak bayar pajak kan? Karena nggak bayar KTP-nya. Nah, nanti diurusin KTP-nya oleh petugas, ya. Diurusin oleh petugas kantor Samsat, ya kan? Jadi yang 4 juta sama yang 2 juta lunas. Asik, alhamdulillah. Tapi ada aturan, harus segera bayar pajak yang tahun ini. Nanti kalau sampai tanggal 7 Juni 2025 Normal ya? belum bayar, motornya nggak bisa lewat lagi jalan pemerintah. Biaya balik nama atau BBN gratis. Lalu tunggakan pajak kendaraan juga dibebaskan atau dihapus. Jawa Barat memang sungguh istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat memang belum lama. Istilahnya itu baru seumur jagung. Tetapi kebijakan-kebijakan yang beliau ambil itu sangat mendukung atau sangat pro kepada masyarakat kecil. Beliau waktu tempo hari terjadi bencana banjir tidak segan-segan atau sungkan langsung terjun masuk ke dalam sungai membersihkan sampah. Dan beliau lakukan di mana-mana, di tempat sungai-sungai yang banyak sampahnya itu dibersihkan. Juga beliau melakukan pengerukan ya di beberapa sungai, dan juga tempo hari yang sempat viral itu beliau karena mendeteksi bahwa bencana banjir itu diakibatkan dari sesuatu daerah atau suatu tempat yang mana tempat tersebut adalah tempat hiburan, tempat wisata. Lalu beliau membongkar tempat wisata tersebut, dan selama ini tidak ada yang berani melakukan. Gubernur-gubernur sebelumnya itu tidak berani membongkar apa yang dilakukan seperti Bapak Deddy ini. Karena seperti kita tahu, wilayah Puncak itu meskipun memang sudah lama ditengarai menjadi arena atau tempat penyebab terjadinya bencana, karena di Puncak itu pokoknya sudah banyak yang dijadikan villa, peruntukannya itu sudah tidak sesuai lagi. Dan banyak pejabat sebelumnya itu nggak berani membongkar bangunan-bangunan yang menyebabkan hal tersebut. Karena pemiliknya itu kita tidak pungkiri ya, yang memiliki villa-villa, tempat wisata di Puncak itu orang-orang gedean, orang-orang pusat gitu, orang Jakarta katanya seperti itu. Tapi Bapak Deddy langsung membongkarnya, tidak peduli, dan beliau sangat tegas. Keberanian beliau karena beliau itu pro rakyat tidak diragukan lagi, dan sudah beliau lakukan. Nah, yang terakhir belakangan ini ada kebijakan yang sungguh sangat pro kepada masyarakat. Bayangkan, denda pajak kendaraan dihapuskan atau dihilangkan. Jadi beliau memberikan pergub, orang yang mempunyai kendaraan yang telat tidak membayar
dari tahun 2024 sebelumnya dan sebelum-sebelumnya itu dibebaskan. Hanya saja untuk tahun 2025 ke depan itu harus dibayar. Dan ini sangat meringankan beban masyarakat tersebut. Dan setelah diteliti, banyak masyarakat yang tidak membayar pajak itu karena kesulitan mendapatkan KTP pemilik kendaraan yang mereka beli. Ya, misalnya mereka beli kendaraan bekas, itu di dalam membayar pajak untuk sebelum-sebelumnya ya, itu harus menggunakan KTP yang pemilik sebelumnya. Nah, Bapak Dedi juga memberikan terobosan. Sekarang membayar pajak tidak perlu menggunakan KTP pemilik lama. Jadi orang yang membeli kendaraan bekas itu sangat ringan bebannya, karena menurut keterangan dari Bapak Dedi itu nanti yang mengurus KTP-nya itu ya dari pihak Samsat. Ini adalah suatu terobosan baru, ya, karena memang selama ini itu memberikan beban hal seperti ini, karena harus mencari orang yang pemilik lama itu nggak mudah. Jadi untuk mendapatkan KTP pemilik sebelumnya, karena kadang-kadang membeli kendaraan itu udah dari tangan ke tangan, jadi kesulitan. Makanya Bapak Dedi memberikan terobosan ini sangat membantu sekali kepada masyarakat. Bayangkan saja, orang yang mau membayar pajak, ngasih duit, kenapa dipersulit? Ini kan betul sekali. Nah, hal tersebut Bapak Dedi sangat responsif. Akhirnya membuat peraturan tidak perlu menggunakan KTP lama. Jadi orang yang membeli kendaraan bekas itu tidak kesulitan lagi di dalam membayar pajak. Hal-hal yang seperti inilah memang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, kebijakan-kebijakan dari seorang pemimpin yang sangat pur seperti ini, karena sebelum-sebelumnya nggak ada. Dan hal ini baru dilakukan di Jawa Barat. Provinsi-provinsi lain belum memperlakukan seperti itu. Ya tadi contohnya itu membebaskan tunggakan pajak atau membayar pajak dengan tidak perlu menggunakan KTP lama. Itu di provinsi yang lain belum ada, kita belum dengar. Hanya di Jawa Barat saja yang sudah diberikan pergub oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Dedi Mulyadi. Maka saya katakan BPN sudah gratis dan denda pajak kendaraan pun dihapuskan. Makanya Jawa Barat ini sungguh istimewa. Mari kita simak videonya dari Kang Dedi Mulyadi tentang hal ini. KTP-nya, siapa pemilik awalnya? Ini pertama, Beli, oke. Tahu nggak caranya bagaimana menemukan KTP ini? Gampang, tinggal datang ke kantor dinas kependudukan. Siapa yang harus ke kantor? Dia aja pegawai sini, ada urus petugasnya. Bagaimana KTP-nya? Gampang menurut saya, foto aja. Dari kepala desanya, dari RT-nya, dari RW-nya, KTP-nya klek dipoto dari pemiliknya, dikirim fotonya ke Samsat, bolak-balik, selesai. Ini zaman udah canggih, kawin aja bisa jarak jauh. Negara udah sampai ke bulan, kita masih ngurus yang begini nggak selesai-selesai. Bisa, coba kerjain. Bu ini, ini rakyat mau bayar pajak. Rakyat mau bayar pajak harus ada kemudahan pajak. Jangan sampai rakyat mau bayar pajak aja dipersulit. Naik mayar wae menih enek diberi duit. Saya kasih tahu Bu, duit pajak Ibu yang dibayarkan itu untuk pembangunan jalan. Tetapi honorariumnya diterima oleh para pegawai ini. Tunjangannya gede-gede, saya tahu. Gubernur juga dapat. Ya kan? Jujur aja, gubernur juga dapat. Kenapa saya sampai turun ngurusin ini? Karena saya malu. Saya dapat honor dari pendapatan pajak ini, masa saya nggak kerja? Oke, sini Ibu. Ibu nunggak pajaknya 2 tahun. Berapa nunggak pajaknya? 1 juta. Jadi terhitung mulai besok tanggal 20 Maret 2025 sampai nanti 6 Juni 2025, Ibu urus mulai besok. Tunggakannya nggak usah bayar, dendanya nggak usah bayar, ya kan Pak? Dendanya nggak usah bayar ya. Kemudian bayar pajak yang tahun 2025. Ini berapa bayar pajaknya? Lunas. Kan di Hampura Lebaran. Lunas. 19.000. Nah, jadi Ibu tinggal bayar pajak 219.000. dari 1 juta itu. Kan petugas menanyakan ke kantor dishub alamat ini di mana, karena itu data kependudukan yang bersifat pribadi. Tapi kalau petugas tuh boleh, karena demi kepentingan
menjalankan tugas negara. Jadi ibu besok datang ke sini, bayar pajaknya tinggal 200. Dua apa motor saya buat yang Ya dua-duanya bayar. 4 juta katanya. Oh, tunggakannya 4 juta. Berarti ibu punya 2 motor, dua-duanya tuh bayar pajak. Iya kan nggak ada KTP-nya. Oh iya, karena nggak bayar pajak karena nggak ada KTP-nya. Udah jangan nyolot, Bu, tenang. Nggak bayar pajak kan, karena nggak bayar KTP-nya. Nah, nanti diurusin KTP-nya oleh petugas, ya. Diurusin oleh petugas kantor Samsat, ya kan. Jadi yang 4 juta sama yang 2 juta lunas. Asik, alhamdulillah. Tapi ada aturan, harus segera bayar pajak yang tahun ini. Nanti kalau sampai tanggal 7 Juni 2025 Normal ya? belum bayar, motornya nggak bisa lewat lagi jalan pemerintah. Aduh. Ya iya dong, Bu, nggak bisa lewat lagi. Ya kan kalau pakai jalan harus bayar pajak Ya, ya. siap. Bener nggak? Siap. Sisirikan atuh. Siap. Anu mayar pajak, tuh mayar pajak, sarua bisa pakai jalan. Anu mayar tol, jeung teu mayar tol, sarua bisa lewat tol. Ibu iri nggak? Iri dong, iri dong, ya kan? Orang yang bayar pajak harus dihargai. Orang yang tidak bayar pajak, ya harus dihukum. Dihukumnya tidak boleh lewat